itu disebut ilmu tajwid. Tajwid dari Jawa, dari Jawa tajwid dan artinya bekal untuk itu. Jawa itu bekal untuk apa? Untuk kita mengetahui bacaan Quran. Jangan dia sosokan baca Quran jadi imam terus kesononya lupa. Baca ayat pelbah amlamtum dia lupa, amlamtum makmum di belakang jirhum. Ini ya, awas. Cari yang bisa ngajarin yang biarin diajak juga mim patah ma ta patah ta mim domamu matamu ini nggak apa-apa supaya melek gitu ya. Ini udah berapa? Empat malu lim satu yang diturunkan kepada Nabi yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min plik itu tadi yang disebut suhuf, Taurat, Zabur, Injil. Itu harus diimani. Walaupun itu secara utuh Allah sudah simpan dan syariatnya maknanya itu sudah terkumpul dalam Al-Quran, maka Al-Quran disebut oleh Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Dan semua Allah menurunkan istilahnya baik yang sebelumnya maupun yang saat itu di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran itu kan bulan tanggal berapa? Suka diperingati enggak? Peringati turunnya disebut nuzul Quran, wanggil mubalik, hari ngaji kagak. Ya. Benar. Celaka. Ngedengerin Ustaz. Itu nuzul baru disampaikan kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan. Makanya kebutuhan kita enggak sekaligus. Dari semenjak kita kecil kebutuhan kita berbeda, sudah istilahnya remaja berbeda, sudah dewasa berbeda, dan sudah tua berbeda. Itu enggak sekaligus sesuai dengan kebutuhan. Maka Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi enggak pernah ngomong, enggak pernah bicara kecuali wahyu. Walaupun ada yang nanya kalau belum turun wahyu enggak jawab Nabi. Kalau turun wahyu baru jawab. Sebab Nabi istilahnya membawa kita itu dengan dua bahasa. Tahu dua bahasa? Satu bahasa ucapan, kedua bahasa diam. Makanya kalau kita nanya kepada Nabi diam berarti boleh. Jangan main bid'ah aja. Pala lu peang. Tahu bid'ah juga. Yang namanya bid'ah mah bumi dan langit aja. Al-Quran nyebut badi'us samawati wal itu langit dan bumi. Bid'ah di hadapan Allah. Barang baru semua. Dulu mah enggak ada. Laula kana khalaqul aflaq. Kalau aku tidak ciptakan engkau Muhammad, semua tidak akan ada termasuk kita. Dan kita semua percikan dari nur, dari cahaya Nabi Muhammad. Memercik kos orang lamun meuleum naon. Kalau kita nyalain kembang api, banyak percikannya enggak? Ya. Itu percikan ada yang jadi manusia, yang jadi pohonan, ada yang jadi bumi, ada yang jadi langit, ada yang jadi malaikat. Itulah itu dengan gara-gara Nabi ciptakan nur Nabi Muhammad, ruh Nabi Muhammad.
Makanya Abdulul Makhluk. Nabi itu yang paling ciptaan Allah itu yang paling utama. Kalau enggak Nabi Allah enggak ciptakan Nabi, enggak ada kita sedang. Makanya kalau kita lagi baca sholawat apapun apalagi Nabi, hidupkan hati kita rasa cinta kepada Nabi. Biarin ada masalah juga nggak apa-apa. Tapi hidupkan hati kita, cinta kita kepada Nabi. Jangan ini cuma pegang batunya doang, bacanya enggak, terus cintanya enggak, cuma peletok aja. Ya. Udah kita enggak bisa mah hidupkan aja hati. Rasa cinta kepada Nabi. Agar supaya jangan di sono di sini juga ada syafaatnya, pertolongannya. Nabi itu segala gudang kehidupan, gudang ilmu, gudang apa. Walaupun Nabi hidupnya sederhana. Nabi nggak punya rumah. Makanya yang disebut Raudhah aja di Madinah itu rumah Siti Aisyah. Nah, rumah Siti Aisyah itu apa lebih besar apa lebih kecil dari rumah kita? Siti Aisyah itu rumahnya 3 kali 4. Ayo coba perumahan mana yang disebut RSSSS, rumah sangat sempit, susah selonjor, susah apa gitu kan, SSSS kan ya ada ya. S-nya kan susah selonjor, sangat sempit, sangat gitu kan gitu. Tapi lebih kan dari itu kan. Makanya Nabi kalau sering sholat malam aja kalau di rumah itu di belakang punggung Siti Aisyah. Kalau si Aisyah belum bangun lagi tidur, itu di punggungnya. Saking apa? Saking sempitnya rumahnya. Makanya Siti Fatimah sebagai putra, sebagai putri, melihat istilahnya kesederhanaan, melihat istilahnya nggak pernah istilahnya enak. Pas detik-detik Nabi mau mangkat, Siti Fatimah ngomong, bah. Sampai kapan kita penderitaan ini? Kenapa nggak dari dulu ngomongnya? Apa jawab Nabi? Sampai saat ini, detik ini, ke depan udah nggak ada. Karena Rasulullah udah mau wafat. Ditanya oleh Siti Aisyah, oleh Siti Fatimah itu, oleh putrinya. Lain orang kan lamun orang teu bete eta bukakeun lawang tukang ngadep pilih saligus keluar gitu. Maka Nabi ya itu tadi. Nabi kalau pagi aja, kalau habis pulang dari masjid tanya kepada Siti Aisyah, ya Humair, dia makan segala nyebut nama. Karena cantiknya Siti Aisyah kan, pipinya tuh kemerah-merahan tanpa dipoles tanpa apa. Nyebutnya Humair. Ada sarapan apa? Nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Suamiku, kata Siti Aisyah. Udahlah kita puasa aja kalau nggak ada sarapan. Kan kita lain kan. Pansya kamari sebenarnya duit guai. Mana? Biarkan pakai naon. Pagi-pagi ini nggak ada sarapan gitu kan. Kabehan. Gitu. Makanya sering puasa, bukan puasa istilahnya. Terus-terusan Nabi terus-terusan puasa. Apa yang dikerjakan oleh Nabi kalau terus takut diwajibkan. Maka Nabi melaksanakan tarawih aja per orang, individu, nggak berjamaah.
Dan Nabi nggak diselesaikan, langsung pulang. Takut apa? Takut diwajibkan kepada umatnya, itu akan berat. Maka sampai sekarang juga levelnya sunnah. Coba kalau istilahnya yang wajib aja banyak orang yang nggak ngerjain yang 5 waktu, benar. Apalagi kalau itu diwajibkan. Tapi itu kalau takut diwajibkan tuh, makanya bersendak-sendak. Seperti puasa di bulan Ramadan. Ini lagi nyeritain puasa nih ya. Itu ya. Sangat toleransi kepada umat. Enggak marah. Itu ya. Tapi yang nggak boleh ditawar itu yang wajib. Yang disebut arkanul Islam, bunyal Islam ala khamsin. Ya. Salat, zakat, puasa dan haji itu secara lahiriah ya tidak boleh ditinggal karena itu mau udah level rukun, udah level wajib. Yang lain-lain seperti kita melaksanakan salat fardu aja banyak itu yang yang sunnah-sunnahnya. Yang wajibnya ada kauli, ada fi'li, ada qalbi. Kita harus tahu posisinya. Yang kauli yang diucapkan yang wajib itu apa-apa, yang dikerjakan yang istilahnya gerakan itu apa-apa. Kalau qalbi yaitu niat satu, niat itu kan. Nih bapak-bapak datang ke sini niat apa enggak? Niat. Yang gak niat datang enggak? Enggak. Yang gak niat. Alasannya pemilu. Betul. Iya alasannya. Gak niat. Tapi kalau niat, apa diucapin? Nawaitu nariyah kasau. Ya, niat karena pekerjaan jiwa, pekerjaan hati. Ya. Hijratu kalau kita niatnya kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan ketemu. Kalau kita istilahnya apa? Niatnya ke perempuan pasti yunkiuha gitu kan. Pasti sama kita dipinang gitu ya. Tapi jangan seperti Agustus. Kalau Agustus suka ada pesta panjat, pinang, dipanjat dulu baru dipinang. Jangan. Dipinang dulu baru dipanjat. Ya. Sebab perempuan beda dengan sepeda. Paham. Perempuan mah beda dengan sepeda. Bola. Itu. Ya. Di mana bedanya? Kalau sepeda mah dikompak dulu baru ditaik. Kalau perempuan mah ditaikin dulu baru dikom. Itu bedanya. Udah itu mah 70 tahun ke atas. Itu ya. Para hadirin. Ini keenakan ngomong ya. Nah besok. Nomor 1 kita datang. Nomor 2 dibuka. Nomor 3 dicob. Enggak usah. Udah enggak ada nomor 4. Itu ya. Para hadirin jamaah.